Jadi selama seminggu ini saya berkesempatan buat nyobain dua action cam murah. Bukan dua sih, sebenarnya satu merek dengan dua tipe yang berbeda. Yang uniknya, katanya action cam ini diklaim sebagai action cam yang paling laris nomor satu di Indonesia. Mungkin karena harganya yang memang lumayan murah, bisa juga karena kualitasnya yang memang lumayan bagus. Jadi di video kali ini saya mau nge-review dan ngebahas lengkap mengenai Bipro 5 Alpha Edition yang Mark 3S. Jadi ada dua tipe, ada yang grey, ada juga yang black. Karena memang ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, bisa ikutin terus videonya sampai selesai. Karena di video ini saya tidak hanya membahas fitur kameranya, cara pakainya, tapi saya juga akan share banyak footage yang saya ambil, baik foto maupun video. Kebanyakan video sih sebenarnya, yang saya pasang di alat atau mount yang saya akalin biar bisa pasang side by side atau bersebelahan. Karena dengan pasang seperti ini, saya yakin nanti teman-teman bisa lihat dengan jelas perbedaan dari segi kualitas gambar dan yang lain sebagainya. Pokoknya buat teman-teman yang mau dapetin info lengkapnya, bisa tonton videonya sampai selesai. Saya Kadek, balik lagi di channel Haydek. Nah, untuk saat ini action cam Bipro 5 AE3S yang black dibanderol seharga 1,2 jutaan, yang dimana kelebihan kamera ini sudah dilengkapi dengan sistem image stabilization atau ACE. Sedangkan Bipro 5 AE3S yang grey harganya sedikit lebih murah, yaitu 1,1 jutaan saja. Kelebihannya ada pada lensa super wide-nya. Tapi untuk yang lainnya seperti fitur atau mode kameranya di kedua tipe ini sama. Begitu juga tombol dan fungsinya juga sama. Kemudian keduanya juga sudah support WiFi, kamera sensor sama di 12 megapiksel. Dengan resolusi tertinggi kita sudah bisa merekam video 4K. Bahkan ada pilihan juga merekam dengan frame rate di 240 fps. Lalu untuk resolusi fotonya juga sama-sama lumayan besar di 16 megapiksel. Kemudian di mode videonya juga sama-sama ada pilihan slow-mo, video loop, dan mode time-lapse. Di mode fotonya ada pilihan auto, lalu ada pilihan burst, lalu ada timernya juga di sini. Ya, walaupun layar kamera kedua Bipro ini belum touchscreen, fungsi dari tombol-tombolnya ini lumayan mudah kok untuk digunakan. Tombol yang ada di depan, selain sebagai tombol power, berfungsi juga sebagai tombol mode. Jadi kalau kameranya sudah menyala, tombol ini bisa untuk mengubah mode foto ke mode video, atau mode video ke mode foto. Lalu tombol di atas, selain berfungsi sebagai tombol shutter, tombol ini juga digunakan untuk menghidupkan WiFi, kalau nanti teman-teman mau sambungkan kameranya ke handphone. Jadi kalau mau sambungkan kamera ke handphone, teman-teman bisa install saja aplikasinya, yang namanya Bipro 5 AE3S. Baik yang black maupun yang silver, aplikasinya sama yang ini. Kemudian ke samping ada tombol atas dan bawah, dua tombol yang penting juga buat teman-teman tahu. Yang bawah ini kalau ditekan bisa untuk mengaktifkan mikrofon kalau nanti teman-teman pakai mikrofon. Lalu tombol atas kita bisa tekan kalau mau masuk ke pengaturan kameranya. Kalau nanti sudah masuk ke pengaturan, tentunya dua tombol ini bisa digunakan untuk memilih menu yang ada di dalamnya. Nah, satu hal yang cukup membuat saya kaget adalah kelengkapan yang kita dapatkan di paket pembeliannya. Dari boxnya saja kita bisa lihat sudah bagus seperti ini. Jadi selain kita sudah mendapatkan waterproof case-nya, ternyata di dalamnya masih banyak aksesoris tambahannya. Teman-teman bisa lihat saja sendiri. Jadi dari apa yang kita dapatkan di sini, ini benar-benar lengkap banget aksesorisnya. Sampai ada remote-nya segala loh, dan mikrofon juga dikasih.
saya rasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan ngevlog teman-teman. Jadi remote-nya ini bisa berfungsi sebagai tombol shutter jarak jauh. Kalau dari yang saya coba sih, remote-nya ini masih berfungsi dengan baik sejauh 12 meter jaraknya dengan kamera. Cara pakainya, tinggal nyalakan kameranya, remote-nya ini sudah otomatis berfungsi. Jadi dengan tombol foto dan video di remote, kita bisa selfie dengan mudah. Tapi ada yang menarik lagi nih untuk dibahas, karena kita dikasih mikrofon. Kalau kita pakai casing yang ini atau yang tertutup semuanya, tentu saja kita tidak akan bisa memakai mikrofonnya. Nah, opsi pertama, lepas waterproof case-nya, terus teman-teman bisa colokin mikrofon sambil memegang kameranya langsung. Tapi saya tidak merekomend seperti ini, karena kameranya bisa saja jatuh, kameranya bisa rusak, dan kalian sedih. Jadi teman-teman bisa coba opsi kedua ini. Kita lihat dulu di bagian bawah kameranya. Memang terdapat lubang skrup. Maksudnya mungkin biar bisa kita pasangkan tripod di sini. Cuma sayangnya, lubangnya ini terlalu kecil untuk ukuran tripod pada umumnya. Jadi dari semua tripod yang saya punya, sudah saya coba tapi tidak bisa masuk ke lubang skrup ini. Jadi di opsi kedua ini teman-teman bisa beli case yang setengah terbuka seperti ini, mungkin namanya skeleton case, yang dimana lubang mic terbuka dan bisa saya colokin mikrofonnya di sini. Dan ini sih kebetulan saja saya punya karena biasanya saya pakai di GoPro, ternyata bisa juga dipasang di Bipro ini. Nanti deh saya tunjukin gimana kualitas dari mikrofonnya. Sepertinya cukup lah ya saya ngebacot, teman-teman juga pastinya sudah nggak sabar pengen lihat gimana sebenarnya kualitas kameranya. Sekaligus gimana sih hasil suara menggunakan mikrofon yang kita dapatkan. Dan semua yang akan saya tunjukin ini benar-benar tanpa edit sama sekali. Teman-teman bisa perhatikan saja ya, nantinya di bagian akhir saya juga mau kasih tahu kalian apa kekurangan dari kedua action cam yang saya review kali ini. That were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. Imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm falling to a picture of you. You would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. Nah, mengenai casing anti airnya ini juga yang kualitas bagus teman-teman. Aman banget dipakainya. Selama ini saya coba tanpa ada embun dan tidak bocor ketika dipakai di dalam air. Nah, ini saya tes di luar ruangan. Menggunakan kamera Bipro yang silver. Jadi dengan mikrofon saya masukin, kualitas suaranya seperti ini. Nah, yang sekarang ini saya cobanya dengan menggunakan kamera Bipro yang black. Jadi begini kualitas suaranya. Jadi ini saya cobanya dengan menggunakan kamera Bipro yang black. Nah, kurang lengkap rasanya kalau saya hanya bahas kelebihannya saja. Sekarang kita bahas kekurangannya.
Jadi menurut saya pribadi, setelah mencoba beberapa hari, kedua action cam ini memiliki dua kekurangan. Yang pertama ada di baterai, yang menurut saya kurang tahan lama. Jadi baterainya hanya bisa dipakai 1-1,5 jam saja. Kemudian yang kedua ada di layarnya yang belum touchscreen. Ya walaupun tombol-tombol yang ada di kameranya ini lumayan mudah untuk digunakan, hanya saja buat kita yang sudah terbiasa dengan layar touchscreen, terus dikasih yang manual, di awal-awalnya pasti akan ngerasa agak ribet sedikit. Tapi kalau sudah terbiasa sih sebenarnya tidak masalah sama sekali. Tapi kalau kita balikin lagi ke harga, dengan harga yang murah dan paket pembelian yang lumayan banyak banget kelengkapannya, begitu juga dengan kualitas foto dan videonya, kamera ini masih worth it banget untuk kita beli. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti tertarik untuk membeli salah satu action cam-nya, nanti bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Mungkin itu saja video saya kali ini mengenai Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Jadi apapun pendapat teman-teman semua, penilaian teman-teman semua, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share videonya kalau memang bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.